Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD. Penggunaan buku masih menggunakan buku agama Islam dari penerbit Erlangga. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk materi PAI kali ini adalah masih mengenai bab ke-10, yaitu tentang sholat, di bagian yang kedua atau di part yang kedua, yang akan membicarakan atau akan membahas tentang rukun dan sunnah sholat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah dan doa belajar yang biasa kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, maka kita lanjutkan dalam pembahasan tentang rukun dan sunnah salat. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa yang dimaksud dengan rukun salat? Sama halnya seperti definisi rukun-rukun yang lain, ya. Berkaitan dengan rukun salat adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam salat. Apabila salah satu rukun itu tidak dikerjakan, maka salat batal atau tidak sah. Rukun salat itu setidaknya ada 13 yang terdiri dari bacaan dan gerakan. Jadi yang dimaksud dengan rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam pelaksanaan salat. Jika terlewat, baik itu sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pemenuhan rukun dalam salat harus betul-betul diperhatikan. Ada 13 rukun, ya, dalam salat itu. Yang pertama adalah niat. Niat di dalam hati, ya, bersama takbiratul ihram. Tapi jika dilafalkan atau dilafadzkan, niatnya hukumnya boleh, ya, agar lebih menguatkan bahwa kita akan melaksanakan sholat dengan khusyuk, ya. Adapun lafadz niat seperti yang kita pahami untuk sholat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati fardhu lillahi ta'ala. Itu contoh tentang niat salat subuh. Nah, ini adalah niat yang dilafadzkan, ya, ketika akan melaksanakan salat. Tetapi kalaupun tidak dilafadzkan, cukup bahwa di dalam hati saya akan salat subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, sambil kemudian membaca takbiratul ihram, maka itu pun sudah dianggap niat.
Baik anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya yang kedua adalah berdiri tegak. Bagi yang tidak mampu boleh duduk, berbaring atau dengan isyarat. Tetapi yang ditekankan adalah harus berdiri dengan tegak. Ya. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini harus dan wajib dikerjakan karena dalam sholat, dalam hadis tentang sholat, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, ruku dengan tumaninah. Ruku dengan tumaninah itu adalah ruku yang tenang, ya. Ruku yang tenang, yang tidak tergesa-gesa, ya, dan penuh dengan kenikmatan, sehingga pelaksanaan rukunya betul-betul dengan dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keenam adalah i'tidal dengan tumaninah, bangun atau bangkit dari ruku, itu namanya i'tidal. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Ya, sujud dengan 2 kali, sujudnya 2 kali dengan tumaninah. Kemudian selanjutnya nomor 8, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Kemudian duduk tasyahud awal. Ke-10 duduk tasyahud akhir. 11 membaca salawat atas Nabi pada tasyahud. 12 membaca salam. Dan 13 tertib berurutan. Ya. Kemudian ini yang menjadi catatan adalah menunaikan sholat tidak boleh sembarangan dan asal-asalan. Asal sholat tidak boleh, harus dikerjakan dengan terpenuhinya syarat dan rukun serta berurutan dalam melakukan setiap bacaan dan gerakan. Ini harus betul-betul dicamkan oleh kita semua ketika akan melaksanakan sholat. Betul-betul harus diperhatikan. Jangan asal-asalan, asal sholat saja, tapi betul-betul harus terpenuhi syarat dan rukun serta berurutan dalam melaksanakan setiap bacaan dan gerakan. Anak-anak yang soleh dan soleha, dilanjutkan tentang sunnah sholat. Ya, dimaksud dengan sunnah sholat ialah suatu amalan dalam sholat yang dilakukan untuk menambah pahala dan kesempurnaan sholat yang dikerjakan. Adapun sunnah sholat diantaranya adalah 1. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga saat takbiratul ihram, saat akan ruku, kemudian i'tidal, dan saat berdiri dari tasyahud awal. Jadi Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian Allahu Akbar, ruku, kemudian bangun, sami Allahu liman hamidah, kemudian ketika sudah duduk, kemudian berdiri Allahu Akbar di rakaat ketiga. Itu adalah mengangkat tangan. Kemudian yang kedua, meletakkan telapak tangan bersidekap di dada. Sini ya kan. Ini adalah hukum sunnah sholat. Kemudian ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kemudian yang keempat, membaca doa iftitah. Doa iftitah itu bisa Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, atau yang ketiga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Banyak pilihan dalam pelaksanaan doa iftitah. Yang kelima, membaca doa ruku dan sujud. Ada yang subhana rabbiyal azim, ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu pun silakan. Ada yang subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Ya, yang pernah Pak Ade tahu tentang bacaan ruku dan sujud itu ya itu ya. Kemudian selanjutnya adalah berisyarat dengan telunjuk ya. Dengan telunjuk gitu ya. Nah, berisyarat dengan telunjuk memang ada sedikit perbedaan, ada khilaf ya, ada perbedaan redaksi. Yang pertama ada yang kemudian berisyaratnya ketika
mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu ya. Kemudian ada yang dari awal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Dari awal ya, kemudian berakhir ketika doanya selesai. Ada yang kemudian dari awal at-tahiyatul lillah, kemudian digerak-gerakkan. Nah, ini pun bagian dari keterangan-keterangan yang ada dan terdapat di dalam syariat kita, yaitu dalam pelaksanaan sholat. Anak-anak yang menjadi catatan, sunnah ini bukan berarti menjadi pilihan ya anak-anak. Jadi ini mah sunnah nggak usah dikerjakan, bukan. Tetapi perintah sholat itu bukan dipilih mana yang rukun, mana yang sunnah. Kerjakan yang rukunnya saja, bukan. Tetapi kalimat dan perintah ketika melaksanakan sholat itu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam kalimat shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi antum melihat Rasulullah SAW itu sholat itu gimana? Nah, itulah kita tiru. Sedangkan kita tidak bisa melihat Nabi SAW, maka hanya dari referensi dan buku-buku fikih lah kita kemudian mendekatkan sholat kita seperti sholatnya Nabi SAW. Mudah-mudahan karena kita telah melaksanakan perintah Nabi SAW, maka kerjakanlah seluruh rukun dan juga semaksimal mungkin kerjakan juga apa yang menjadi sunnah sholat. Maka itu adalah sholat yang sempurna. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, untuk tugas adalah kerjakan atau isilah ya jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, cari keterangan sholat apa yang tidak disukai oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu suka sholat, tapi ada beberapa sholat yang tidak disukai oleh orang munafik. Yang kedua, cari keterangan apa maksud pencuri yang paling buruk adalah yang mencuri dalam sholat. Ada seorang pencuri, tapi pencuri itu buruk, tapi ada yang lebih buruk adalah pencuri yang mencuri dalam sholat. Maksudnya gimana? Nah, kemudian yang ketiga, apa saja neraka yang dihuni oleh orang yang lalai dan tidak mau sholat. Ada satu neraka yang isinya itu kebanyakan umumnya diisi oleh orang-orang yang tidak sholat. Ya, ini catatan buat antum sekalian ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, demikian yang bisa Pak Ade sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, tetap semangat melaksanakan sholat. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat karena ada ancaman neraka yang akan diberikan kepada mereka yang tidak serius dalam melaksanakan sholat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.